Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha berkat atau maha banyak kebaikan Zat yang telah menurunkan Al-Furqan ke atas hambanya supaya ia menjadi pemberi peringatan bagi sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah daripada hilangnya kenikmatan yang Engkau telah berikan. Wa tahawuli afiyatik. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada berubahnya kesehatan dan kesejahteraan yang Engkau telah anugerahkan. Wa fujaati niqmatik. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada siksamu yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik. Kami juga berlindung denganmu ya Allah daripada segala kemurkaan-Mu. Amin ya rabbal alamin.
Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimakumullah. Patut kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesempatan, kemampuan dan juga keinginan kepada kita pagi hari ini untuk memperuntukkan masa dan umur yang Dia berikan pada kita untuk kita mempelajari kitab sucinya. Artinya, sebelum pun kita mempelajari kitab sucinya, peluang yang Allah berikan pada kita, kita dipilih oleh Allah pagi hari ini, daripada sekian banyak makhluknya, tergerak hati untuk memperlukan masa mempelajari kitabnya. Itu pun merupakan nikmat yang layak dan patut kita syukuri. Belum pun kita mengkaji firman-Nya. Karena tak pastilah pertolongan Allah kepada hamba-Nya, yang dengan pertolongan itu seorang hamba tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan, bahkan sehingga berjaya melakukannya. Itu adalah nikmat yang besar. Itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Pasti Allah ridha. Kenapa saya katakan pasti Allah ridha? Ya, karena pemberian yang seperti itu termasuk atau uluhiyah. Atau uluhiyah. Tak semua orang diberi, tak semua orang dapat. Berbeza dengan orang atau dengan kesehatan yang Allah berikan. Pagi hari ini, jutaan manusia oleh Allah diberi kesehatan. Tapi apakah anugerah kesehatan itu sebagai tanda ridha Allah kepada yang menerimanya? Belum tentu. Karena pagi hari ini yang Allah beri kesehatan, mukmin pun sehat, kafir pun juga sehat. Yang pagi tadi melakukan sembahyang subuh sehat, yang hingga saat ini belum dan tidak sholat subuh pun sehat juga. Jadi belum tentu bila kesehatan yang kita terima, yang manusia terima itu sebagai tanda bahwa Allah ridha kepadanya. Karena semua dapat. Mata boleh melihat, telinga masih boleh mendengar. Betul, itu anugerah Allah, tapi ia tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa Allah ridha kepada hambanya yang diberinya. Kenapa? Karena itu atok rububiyah. Dan atok rububiyah Allah berikan pada seluruh makhluk tanpa kecuali. Mukmin ke, kafir ke, bahkan iblis pun diberi. Fir'aun pun diberi. Yang pasti Allah ridha kepada hambanya
jika hamba itu diberikan anugerah atau uluhiyah, diringankan anggota tubuh badannya untuk melakukan suruhannya, itu pasti Allah ridho pada hamba itu. Diberikan keserunukan, seronok, gembira di dalam hatinya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu anugerah. Diberi peluang dan sekaligus diberi kemampuan dan keinginan untuk memanfaatkan nikmatnya sesuai dengan kehendaknya. Ini tidak semua orang dapat. Malam hari oleh orang boleh qiyamul lail. Itu pertolongan Allah dan itu tanda bahwa Allah ridha kepada orang yang seperti itu. Sebab orang yang mampu qiyamul lail bukan sebab dia sehat. Kalaulah orang mampu qiyamul lail karena sehat, pasti semua orang sehat mampu qiyamul lail. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bersedekah umpamanya. Syukurlah. Syukurlah. Tergerak hati untuk keluar ke Imran. Ya Ustaz. InsyaAllah Ustaz boleh sambung semula. Saya ulangi, orang yang banyak sedekah, gerakkan hatinya, dimudahkan, diberi keinginan untuk bersedekah. Itu anugerah namanya atau uluhiyah. Bukti bahwa Allah ridha kepada orang itu. Dan orang yang banyak bersedekah itu bukan sebab dia kaya. Bukan. Sebab Allah tolong, Allah pilih orang itu. Kalaulah orang yang banyak sedekah karena kaya, banyak orang kaya bakhil. Ya. Kekayaan itu anugerah Allah yang namanya atau rububiyah. Belum tentu orang yang mendapatkan memberi Allah kekayaan, Allah ridha dia. Tapi orang yang digerakkan hatinya untuk menyedekahkan kekayaan Allah berikan, pasti Allah ridha. Tolong difahami perkara ini, diyakini. Ini telah kita pelajari sebenarnya pada pelajaran-pelajaran yang lain, khasnya dalam memahami hakikatul hayat. Tapi sengaja saya sampaikan sempena hari Jumat supaya kita tidak lupa, karena ini panduan dalam menjalani kehidupan. Jadi kalaulah kita boleh buat perbandingan, pagi ini kita dipilih oleh Allah dan sekian banyak hambanya untuk berada di majlis ilmu, insya-Allah, mempelajari kitab sucinya, insya-Allah, itu anugerah yang luar biasa itu. Bukti Allah ridha kita. Itu anugerah yang luar biasa, yang lebih berharga daripada kesehatan yang Allah berikan pada kita pagi hari ini. Betul. Kesehatan itu anugerah Allah. Mahal harganya, betul. Tapi dipilihnya kita pagi ini di majlis ilmu seperti ini, itu anugerah yang lebih besar daripada anugerah kesehatan. Kenapa? Karena dipilihnya kita berada di majlis mulia, itu tidak semua orang dapat. Hanya orang yang dipilih oleh Allah. Sementara kesehatan Allah berikan pada siapa saja. Pagi ini banyak orang kafir sehat walafiat, ya, bahkan dia sedang meningkatkan tingkat kesehatannya.
Mungkin sedang exercise, mungkin sedang jogging, sudah berpeluh-peluh. Dan mereka seronok, sehat. Itulah, jadi tujuan saya menyampaikan ini, menyampaikan diri saya sendiri, agar kita ini menilai anugerah Allah itu secara proporsional. Proporsional. Oh, ini rupanya anugerah Allah, ini juga anugerah Allah. Mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, mana lebih besar nilainya. Bila kita melihat, oh ini lebih besar. Jika kita tidak mendapat anugerah yang nilainya kurang, tidak kecewa. Orang yang masih tetap mampu sholat, tetap mampu jaga ibadahnya, tetap mampu membiasakan dirinya bermesra dengan Al-Quran, itu anugerah yang besar. Bila ia pandang sebagai anugerah yang besar, jika sekiranya ia sakit pun, pasti mampu bersabar. Karena nilai istiqomahnya dalam beribadah, itu anugerah nilainya lebih besar daripada kesehatan. Tapi coba kalau orang menilai bahwa kesehatan itu anugerah terbesar daripada istiqomah dalam ibadah. Ya, nanti bila sehat ibadahlah, kalau tak sihat berhenti ya. Subhanallah. Nanti kalau senang banyak sedekahlah, kalau susah sikit ya mana mampu, mau sedekahnya. Itu rugi. Melihat sesuatu yang sudah nilainya tidak seberapa, sehingga sanggup meninggalkan anugerah yang sangat besar. Saya ulangi sekali. Kalau kita bicara tentang anugerah sehat, anugerah boleh makan, anugerah rumah, anugerah kendaraan, semua orang dapat. Jangankan mukmin, jangankan muslim, orang kafir, orang Hindu, orang etis pun Allah bagi. Tapi orang yang tetap rajin beribadah, istiqomah, ya, terus bermesra dengan Al-Quran dalam semua keadaan, mampu bersabar, oh Masya Allah, mampu bersyukur, mampu ridha, itu anugerah yang luar biasa. Syukurlah, pandanglah itu anugerah terbesar. Nanti anugerah-anugerah atau rububiyah itu kan terasa kecil. Artinya bila kita dapat merasakannya ia kecil, taklah besar berbanding anugerah atau uluhiyah. Bila dapat pun kita tidak akan lupa daratan. Bila tak dapat pun kita tidak akan sedih. Itu maksud saya. Dan itu bertuah sekali orang yang seperti ini dalam hidup. Pasti bertuah, saya yakin, penuh dengan keyakinan. Saya itu mari kita syukuri keberadaan kita pagi hari ini di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah terima kesyukuran kita. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita akan teruskan siri kajian kita pagi hari ini, yakni surah Yunus, menyambung pelajaran minggu lepas. Kita akan pelajari ayat yang ke-99. 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuk, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, masyiah,
Dan jikalau Tuhanmu bermasyiah, la amana, niscaya telah berimanlah man oleh siapa yang fil ardi di bumi, kulluhum semuanya, jami'an semuanya. Taukid itu ya Mas sekalian. Afa anta tukrihun nas, fa maka adakah anta engkau wahai Muhammad tukrihun nas, engkau hendak memaksa. Makna pertama, tukrihu akram, memaksa, anas akan manusia. Atau tukrihu mungkin juga boleh diartikan, apakah engkau hendak tidak menyukai. Karya yakrohu kan tidak menyukai. Tapi di sini lebih bermaksud memaksa. Akan manusia, hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Ya mas sekalian, ayat ini memang tidak mudah untuk kita memahami, tapi insya Allah jamaah telah paham dalam pelajaran akidah. Mungkin ada yang masih ingat, insya Allah hendaklah sentiasa diingat, jangan salah paham. Ada perbezaan antara masyiah Allah dengan iradah Allah. Kalau kita tahu beza antara masyiah dan iradah, mudah memahami ayat seperti ini. Kerana masyiah dengan iradah itu dalam terjemahan Melayu maknanya sama. Berkehendak. Masalahnya aradallahu, Allah menghendaki, sya'allahu, Allah menghendaki, itu masalahnya. Sebab itulah salah satu cara yang bagi saya agak selamat lah, lebih selamat lah. Masyiah dan iradah atau sya' ada Al-Quran ini jangan diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tapi fahami perbezaannya. Perbezaannya begini ya sekalian. Kalimah masyiah itu kaitannya dengan kauniyah, al-khalqu. Masyiah kauniyah, penciptaan. Kun fayakun. Allah menghendaki gunung itu jadi, jadilah. Allah menghendaki kita matilah. Allah menghendaki pokok itu berbuah, berbuahlah. Jadi kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan sesuatu itu namanya masyiah. Masyiah. Ya, ini kaitannya dengan irah kauniyah. Sementara iradah itu dalam Al-Quran diguna pakai untuk dua perkara. Satu, iradah yang sama maknanya dengan masyiah. Ini iradah kauniyah. Inama amruhu idza aroda syai'an ayakulalu kun fayakun. Dengan penciptaan. Yang satu nama iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangannya. Contoh, Allah menghendaki kita menyembahnya. Itu namanya iradah. Allah suruh kita menyembahnya. Itu namanya iradah Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah yang maukan kita menyembahnya. Itu namanya iradah, bukan masyiah. Allah menghendaki, Allah mau kita meninggalkan syirik. Kehendak Allah yang menghendaki, yang maukan kita tidak melakukan syirik, itu nama iradah. Iradah syar'iyah namanya. Kaitannya dengan perintah dan larangan. Nah, secara mudah nih ya. Kalau masyiah itu kaitannya penciptaan.
ada manusia melanggar larangan Allah, diingatkan oleh nabinya tak dengar. Lalu Allah kata, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu monyet yang hina. Allah menghendaki manusia saat itu bertukar jadi monyet. Jadi monyet sekaligus. Nah, kehendak Allah yang menghendaki manusia jadi monyet, dan dia jadi monyet betul, itu namanya masyiah. Atau iradah kauniyah. Boleh juga. Allah kata, syukurlah kamu, ingatlah kamu akan nikmatku, dan syukuri oleh kamu nikmat-nikmatku. Jangan kamu kufur. Kehendak Allah yang menghendaki kita syukur, kita tidak kufur, kita tidak ingat Allah, itu namanya iradah. Iradah syar'iyah. Baik, kalau itu sudah difahami, iradah kaitannya dengan perintah dan larangan, taklif, itu iradah syar'iyah, walaupun ada iradah kauniyah. Masyiah itu 100% semuanya dengan penciptaan. Takwiniyah. Takwiniyah. Nah, di mana letak perbezaan yang kedua? Yang kedua, masyiah itu, ya mas sekalian, pasti berlaku. Karena yang disuruh tidak ada pilihan. Allah suruh api jadi sejuk, api tidak ada pilihan, mesti jadi sejuk. Itu namanya masyiah. Allah suruh manusia bertukar jadi monyet, pasti ya jadi monyet. Dia tidak diberi pilihan. Itulah. Allah suruh lautan diketuk oleh tongkat Musa terbelah jadi dua, pasti laut akan ikut. Allah perintahkan, Allah kehendaki tongkat Musa dicampak oleh Musa bertukar jadi ular, pasti jadi ular. Tongkat tak akan jadi pilihan, tak akan. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Itu namanya masyiah. Kita lapar, kemudian kita makan. Allah menghendaki kita kenyang. Kenyanglah, kenyang. Kita tak ada pilihan. Kalau Allah kehendaki jangan kenyang, kita pun tak akan kenyang. Sementara iradah syar'iyah, yang iradah, yang kaitannya dengan perintah dan larangan, Allah kata, sallu, aqimis shalah, dirikan salat. Yang disuruh itu diberi pilihan. Sebab itu ada yang sholat, ada yang tidak. Kan perintah Allah tidak semua orang buat. Kenapa? Karena perintah Allah itu kait dengan masyiah, dengan iradah syar'iyah. Allah suruh semua manusia menyembahnya. Karena itu suruhan Allah, kehendak Allah yang berkaitan dengan suruhannya namanya iradah. Manusia diberi pilihan. Ada yang menyembah, ada yang tidak. Jadi iradah syar'iyah ini belum tentu terjadi. Karena apa? Karena yang disuruh diberi pilihan. Sementara masyiah yang objeknya yang dikenai pasti terjadi. Pasti jadi. Paham ya? Jadi ayat ini Allah memberitahu kalau Allah masyiah, semua manusia pasti beriman. Kenapa? Karena bila berlaku masyiah atas kita dalam bab iman, kita tidak diberi pilihan kecuali pasti beriman. Seperti mana imannya para malaikat. Karena perintah iman, aminu billah, aminu billah, aminu billah. Berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Allah. Ini kaitannya dengan iradah syar'iyah, kaitannya dengan perintah taklif, dan manusia pula diberi pilihan, maka ada yang iman, ada yang tidak. Walaupun nanti jika ada orang memilih beriman, yang menciptakan keimanan bagi yang memilih iman, itu adalah masyiah Allah. Bagi mereka yang memilih untuk tidak beriman, lalu dia pun jadi orang kafir, itu pun kekufuran itu terjadi karena masyiah Allah. Paham ya? Itu beda yang kedua. Perbedaan yang ketiga ini saya coba jelaskan yang paling mudah lah.
Keterangan yang paling simple. Saya tidak mau berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, ya mas sekalian. Masyiah Allah itu tidak ada kaitan sama sekali dengan ridho dan murkanya. Sama sekali. Iblis tercipta, ya karena masyiah Allah. Tapi adakah Allah suka iblis? Tak suka. Allah, ada orang memilih mati dengan bunuh diri. Siapa yang menghendaki ia mati itu? Itu Allah, masyiah Allah. Kematian orang itu yang menciptakan Allah. Tapi dia yang memilih. Karena Allah kata jangan bunuh diri. Allah kata jangan bunuh diri. Orang itu boleh mati dengan bunuh diri. Cara bunuh diri. Orang itu boleh memilih mati dengan, ya, tengoklah nanti bila tiba ajalnya. Bila orang itu mati dengan memilih dengan cara bunuh diri, yang menghendaki kematiannya itu adalah Allah. Tapi yang memilih cara ia mati, itu adalah orang tersebut. Jadi betul semua yang terjadi ini atas masyiah Allah. Saya tidak menggunakan istilah kehendak ya, sebab kalau kehendak nanti pasti salah faham lagi. Semua yang Allah masyiah, berlaku dengan masyiah, belum tentu Allah ridha. Kufurnya seseorang, imannya seseorang, itu masyiah Allah. Tetapi bukan iradah Allah. Paham? Kufurnya seseorang itu karena masyiah Allah, tapi bukan karena iradah Allah. Karena iradah Allah menghendaki, jangan kufur, imanlah kamu pada aku. Sembahlah aku, jangan syirik kepada aku. Itu iradah. Lalu orang itu memilih kufur. Betul, kekufurannya itu masyiah Allah, imannya itu pun masyiah Allah. Jadi tidak semua yang Allah masyiah, Allah ridho. Karena itu kaitannya penciptaan. Sementara apa yang Allah iradah, pasti Allah ridho. Pasti. Karena iradah syariah tadi kaitannya dengan perintah dan larangan. Contoh ayat ini. Allah iradah. Allah iradah semua hambanya beriman kepadanya. Ya, Allah iradah, imanlah kamu, kan begitu. Tapi masalahnya manusia ini diberi pilihan. Walaupun aku suruh beriman pada aku, seakan-akan Allah kata begitu, tapi aku bagi kamu kebebasan memilih. Kamu boleh memilih untuk beriman, kamu boleh memilih untuk kufur. Tapi ingat, pilihan itu nanti pilihan yang bertanggung jawab. Bila kamu memilih untuk beriman, ini balasannya. Bila kamu memilih untuk kufur, ini balasannya. Sudah dijelaskan, sekarang kita pulang. Itu iradah. Nanti bila orang memilih untuk beriman, lalu dia jadi orang mukmin, lalu dia jadi orang mukmin, itu berlaku kerana masyiah Allah. Ada orang memilih untuk kufur, kemudian dia jadi orang kufur. Nah, jadinya orang kufur itu masyiah Allah. Bukan iradah Allah ya. Iradah Allah iman. Itu masyiah Allah. Jadi masyiah itu tak ada kaitan sama sekali dengan ridho dan kemurkaan. Masyiah itu kaitannya dengan penciptaan. Tidak ada sesuatu yang wujud di alam semesta, baik ke buruk ke setan ke Fir'aun ke Nabi Muhammad ke Nabi Adam ke wali ke waliullah ke wali syaitan ke, tercipta semuanya itu kerana masyiatullah. Masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Nah, berkaitan dengan ayat ini, kalaulah keimanan manusia itu dinisbahkan, dikaitkan, disandarkan pada masyiah Allah,
bermakna manusia tidak diberi pilihan untuk iman atau kufur, pasti semua orang jadi mukmin. Sebab Allah hanya kata kun, jadilah kamu mukmin, semua jadi. Macam api suruh jadi sejuk, jadi sejuk. Kita tak ada pilihan. Macam manusia, Bani Israil suruh jadi monyet, tukar jadi monyet, tak ada pilihan. Jadi bertukarnya Bani Israel jadi monyet, itu bukan pilihan dia. Allah kehendaki. Bertukarnya api jadi sejuk, itu bukan pilihan api. Mungkin pertanyaannya, kalaulah bertukarnya Bani Israel jadi monyet itu kehendak al-masyiah Allah, bukan pilihan Bani Israel, adakah mereka berdosa? Mereka tidak berdosa karena mereka jadi monyet, tapi mereka berdosa kerana tindakan mereka, perlakuan mereka yang menyebabkan mereka ditukar oleh Allah jadi monyet, itulah yang dosa. Paham? Susah ya? Baik, saya ambil contoh mudah. Bunuh diri, mati bunuh diri. Tembak kepala ke, minum racun ke. Yang B meninggal, ya karena faktor usia. Faktor usia, sakit, dah berobat, tak sembuh, meninggal. Tiba ajalnya. Yang A tadi, tembak kepala dia, mati. Kalau kita bertanya, siapa yang menghendaki kematian A dan B tadi? Itu masyiah Allah. Matinya A pun masyiah Allah, matinya B pun kerana masyiah Allah. Betul. Tanpa Allah menghendaki mati, takkan mati. Kalau kedua-dua kematiannya itu masyiah Allah, kalau itu tak berdosalah yang bunuh diri. Memang Allah tidak tanya tentang kematiannya. Allah tidak akan tanya pertanyaan tentang kematian. Kita kematian itu Allah yang menciptakannya. Yang ditanya oleh Allah, yang dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti ialah perbuatan B. Perbuatan A. Tadi yang bunuh diri tadi. Perbuatan A. Yang milik asbab kematian itulah. Kenapa kamu bunuh diri? Kan aku larang kamu bunuh diri. Allah kata jangan bunuh diri. Itu iradah aku. Tapi kamu boleh memilih bunuh diri, juga boleh tidak. Kalau kamu memilih untuk bunuh diri, ini balasannya. Bila kamu tidak memilih untuk tidak bunuh diri, ini balasannya. Jadi yang ditanyakan perangai perbuatannya itu. Bukan kematiannya. Kematiannya Allah yang menghendaki. Lahir dari pasangan suami istri yang sah. Kelahirannya itu masyiah Allah. Bayi B lahir tapi minta maaf dari anak luar nikah. Kelahiran itu pun masyiah Allah. Siapa yang menciptakan bayi A? Allah. Masyiah Allah. Siapa yang menciptakan bayi B? Pun Allah juga. Sama-sama. Sama-sama kelahirannya itu masyiah Allah. Lalu kenapa ada yang dosa yang tidak? Yang dipertanyakan bukan kewujudan si bayi tadi. Yang ditanyakan perbuatan yang menjadi asbab kelahiran si bayi itu. Lahir pada pasangan yang sah. Masya Allah. Kelahiran bayi daripada pasangan yang sah itu irodah. Allah menghendaki, pastikan ya, kamu kawin dahulu, nanti kamu akan bagi anak. Ikut iradah Allah, dapat pahala. Yang B tidak ikut iradah Allah. Lahir bayi juga. Maka dia akan dipertanggungjawabkan. Siapa yang dipertanggungjawabkan? Perangai kedua. Anak Adam itulah, bukan bayinya. Bayi anak luar nikah pun kelahirannya itu masyiah Allah. Jadi paham ya? Jadi masyiah dengan itu dengan iradah itu ya kena pelajari betul-betul lah. Betul-betul. Hanya saya ulangi sekali, kalau kita ingin memahami dengan lebih mudah,
antara masyiatullah, sya'allah, sa'arabuka dengan aroda, irodah, arodallah, irodatullah. Jangan terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jangan masyiah kita terjemahkan kehendak, irodah kita terjemahkan kehendak atau keinginan, pasti bingung lagi. Bukan bingung lagi, bingung selama-lamanya. Pahami bahasa Arabnya, kalau sudah paham, sudah tak payah diterjemahkan. Nah, keimanan ini kaitannya tentang irodah. Kaitan dengan irodah, Allah suruh, lalu kita diberi pilihan. Yaitu ada orang mukmin, ada orang kafir. Kalaulah keimanan ini Allah tak kaitkan dengan perintah dan larangan, tapi kaitan dengan penciptaan, masyiah, Allah ciptakan semua manusia beriman, dan manusia tak ada pilihan, seperti mana iman malaikat, semua orang pasti beriman. Gitulah. Pasti beriman. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya tidak ada masalah bagi Allah untuk memastikan semua manusia beriman. Tak ada masalah. Bagaimana caranya? Cabut saja kebebasan memilih yang Dia berikan pada kita, lalu perlakukan atas mereka masyiahnya. Semua jadi mukmin macam malaikat. Ya, tak ada yang munafik. Tetapi bukan itu yang Allah kehendaki untuk manusia. Kalau iman manusia itu telah di masyiah oleh Allah subhanahu malaikat, maka iman manusia tidak ada nilainya, tak ada rekod, tak ada ganjaran, tak layak masuk surga. Karena manusia beriman bukan karena pilihannya, tapi ia beriman karena masyiah Allah sudah diprogramkan oleh Allah. Sehingga surga tak perlu ada, neraka pun tak ada. Jadi kita beruntung ya mas sekalian. Keimanan kita ini di bawah irodah syar'iyah. Allah jelaskan dalam ini kepada Nabi supaya Nabi nanti dalam berdakwah tahulah batasan-batasannya. Apa batasannya? Tengok. Seakan-akan Allah berfirman pada Muhammad, wahai nabiku, wahai Muhammad, nabiku, aku ini utus kamu untuk menyeru hambaku, umatmu, beriman kepada aku. Serulah mereka. Serulah mereka. Tapi jangan lupa, wahai Muhammad, walaupun aku suruh mereka, mengajak mereka beriman pada aku bagi mereka kebebasan memilih. Bila mereka beriman, yaitu pilihan mereka, nanti aku akan jadikan mereka mukmin. Bila mereka memilih kufur, ya nanti aku akan jadikan ia kafir. Kewajiban kamu yakni hanya setakat itu saja, mengajak mereka. Kamu tidak ada kuasa tak ada hak untuk memaksa mereka. Taknya mereka jadi mukmin, tidak ada hak. Kalaulah keimanan itu semata-mata yang aku kehendaki, kata Allah, seakan-akanlah, wahai Muhammad, kalaulah keimanan mereka itu, keimanan mereka semata-mata yang aku kehendaki, aku tak perlu suruh kamu jadi nabiku. Aku boleh pastikan semua mereka beriman. Aku masyiah lah. Seperti imannya malaikat, sudah selesai. Yang aku maukan, mereka beriman kepada aku ini atas pilihan mereka. Berdasarkan kebijakan milih yang aku berikan. Supaya nanti mereka dapat ganjaran. Oh, mereka pilih beriman, maka berhak dapat ganjaran. Oh, mereka pilih kafir, maka mereka berhak dapat balasan. Sehingga, ya sedih mungkin ada. Nabi pernah sedih melihat orang yang disayangi menolak ajarannya. Memang sedih. Sedih wajarlah karena terlalu sayang. Tapi tak boleh memaksa. Ingat, kalau awak tidak mukmin, aku bakar rumah kamu. Tak boleh. Tidak boleh. Ingat, Islam itu agama yang betul. Allah itu hanya satu. Kamu mesti mengesakannya. Tidak boleh menyekutannya. Kalau kamu masih syirik, siap engkau.
aku putus bekalan elektrik dan air umpamanya. Mana boleh. Kita hanya bekerja berdakwah. Berdakwah. Hingga kita mati atau orang itu mati. Itulah. Hingga si penyampai dakwah itu mati atau yang jadi objek dakwah meninggal. Itu saja. Habis keputusannya di tangan dia dan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka memilih pilihannya dan nanti Allah akan beri balasan sesuai dengan pilihannya. Situ Allah kata, kalaulah Tuhanmu menghendaki, niscaya seluruh manusia ini beriman Muhammad. Jadi tak susah-susah. Kalau aku Masyiah, aku tak perlu utus kamu jadi hamba, jadi utusanku. Cukup kunu mukminin. Wahai manusia, ya ayuhan nas, kunu mukminin. Jadilah kamu orang beriman. Dan kun itu katalah amar takwini umpamanya. Perintah penciptaan. Seperti mana kuni bardan wasalaman. Jadilah kamu api sejuk dan memberikan keselamatan. Semua mukmin ya Mas sekalian. Paham ya? Jadi ada batasan itu. Atau kalau tidak paham lagi, ya kaji lagi semua lah, ya pelajari semua. Sebab memang agak susah sedikit ya, apa ini terhad. Tapi saya yakin ini telah diulang banyak kali di mana-mana. Insya Allah kalau jamaah cermat dan insya Allah dapat memahami. Yang keduanya ya karena hanya dalam berada di alam maya jadi susah sedikit lah nak menyalakan. Ya. Tapi insya Allah boleh difahami. Jangan sampai tidak. Kalau tak faham 50% pun, tak apalah, faham 85% pun, okeylah. Okeylah. Kalau tak dapat 80, ya 90 pun okeylah. Okeylah. Okay. Kemudian apa namanya? Pertanyaannya begini. Pertanyaan. Apakah Allah berfirman ya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jikalau Tuhanmu masyiah, maka semua manusia, makhluk yang ada di bumi akan beriman semuanya. Itu statement Allah ya. Sekarang pertanyaannya. Adakah jika Allah bermasyiah, semua manusia beriman kepadanya? Katalah begitu. Pertanyaan berikutnya. Adakah jikalau Allah masyiah? Ingat ya masyiah, saya tak kata iradah. Jikalau Allah bermasyiah, adakah semua manusia akan beriman kepadanya? Tolong dijawab. Nah, ini saya perlu jawaban. Supaya saya tahu bahwa sebenarnya depan saya ini ada ramai orang. Saya ulangi pertanyaannya. Ayat ini kata, jikalau Allah masyiah, sa'a masyiah ya. Tolong apa namanya faham betul ya. Masyiah dan iradah sudah paham. Jika Allah bermasyiah, adakah semua manusia di bumi akan beriman semuanya? Sebab Allah dah kata, kalau Tuhanmu bermasyiah, semua manusia akan beriman kepadanya. Pertanyaannya, adakah jika Allah bermasyiah, semua manusia akan beriman? Tolong beri jawaban, ya atau tidak. Supaya saya tidak nampak bermonolog. Tidaklah Ustaz. Ya? Tidak. Tidak. Apa alasannya? Kenapa tidak? Sedangkan Allah kata, jikalau Tuhanmu masyiah, semua manusia pasti akan beriman. Ada yang jawab tidak? Ada yang jawab iya? Kalau dia pilih bermasyiah untuk tidak beriman, maka tidak beriman lah. Kalau Allah pilih bermasyiah untuk beriman, berimanlah. Jadi jawabannya tidak? Tidak. Nah, ini masyiah bukan iradah ya. Bukan iradah. Ingat ya, masyiah itu kehendak Allah. Dia tak payah nak beriman dah sebab dah Allah bagi masyiah. Bukan begitu ya. Saya rasa ya. Nggak begini ya, saya jelaskan gini ya. Masyiah itu kayaknya dengan penciptaan ya, maknanya
No choice. Contoh Allah suruh api jadi sejuk. Kan? Kehendak Allah yang menghendaki api jadi sejuk itu masyiah. Mana api pasti jadi sejuk kan? Allah menghendaki manusia jadi monyet. Dahulu Bani Israel. Itu masyiah. Jadi jika Allah menghendaki manusia jadi monyet, adakah manusia pasti jadi monyet? Ya, tanpa pilihan. Ya. Adakah jika Allah masyiah api jadi sejuk, api akan jadi sejuk? Ya. Pasti atau mungkin? Pasti. Pasti. Sekarang, adakah jika Allah masyiah tongkat Musa dicampak jadi ular, pasti jadi ular? Ya. Pasti. Pasti. Okey. Sekarang kembali pada ayat ini. Adakah jika Allah masyiah semua orang jadi mukmin? Ya, Pasti pasti. Ya. Jadi mukmin. Sebaliknya juga pasti. Tak Ustaz, sebab manusia ada pilihan. Bukan ke situ jawapannya. Sebab pilihan. Allah menghendakkan dia jadi. Itulah masyiah. Masyiah. Bukan. Pilihan, jangan sebut pilihan. Pilihan itu kaitan dengan iradah. Saya cerita masyiah. Ya. Jangan bingung lagi. Oh. Tadi saya contohkan tadi lah. Allah masyiah. Allah yang menghendaki. Jangan terjemahkan menghendaki. Pasti bingung lagi. Allah yang mencipta. Jikalau Allah masyiah beriman, jadi pasti beriman. Seperti mana Allah masyiah tongkat jadi ular. Ya. Ya. Seperti mana Allah masyiah manusia tukar jadi monyet. Ya. Maka jika Allah masyiah manusia beriman, semuanya pasti beriman. Ya. Ya. Yakin? Yakin. Begitu juga sebaliknya. Tak payah sebut sebaliknya. Kalau sebaliknya pasti lari pada iradah lagi. Pasti. Ya, pasti Ustaz. Sebab dia kalau kecuali sebaliknya kalau dia tak milih, itu masuk iradah lagi dan paling kafur lagi. Baik, jawapannya boleh kata jawapannya dikata iya, tapi sebenarnya tidaklah betul. Tidaklah betul. Tidak betul. Kenapa tidak betul? Di sinilah perlunya menguasai bahasa Arab. Saya ulangi. Di sinilah perlunya menguasai bahasa Arab. Kenapa saya kata jawabannya tadi salah? Dia jawab iya tadi salah. Ada walau. Ya betul. Ada walau. Anda masa ada yang ingat. Kerana ini bermula dengan lau. Walau. Okey. Lau itu menunjukkan apa yang disebut selepas lau, benda yang Mustahil. Mana apa yang mustahil? Yang mustahil Allah masyiah semua manusia Api sejuk. beriman. Itu mustahil ya. Bukan. Lau di sini dalam ayat ini. Dalam ayat ini yang mustahil yakni Allah mustahil masyiah semua manusia beriman. Jadi di situ mustahilnya. Allah tidak mungkin masyiah semua manusia beriman. Yang Allah maukan manusia ini iradah beriman, bukan masyiah. Betul. Betul Ustaz. Ada yang apa? Ada yang masih bingung? Ya. Lainlah kalau api. Kalau api tadi ya, memang Allah kata kuno. Sebagaimana saya kata tempoh hari, ya. Contoh yang mudah. Coba perhatikan ayat ini. Ini contoh yang lain yang mudah ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 31. Coba perhatikan. Surah 59 ayat 31. 21, sorry. Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah
Wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Lau, jikalau anzalna, kami turunkan, kata Allah, hadal Quran, Quran ini. Kalaulah Al-Quran ini kami turunkan ala jabalin, ke atas bukit. Kami tak turunkan Quran ini pada engkau, wahai Muhammad, tapi kami turunkan Quran ini, kami berikan pada bukit, bukan pada engkau. La ra'aitahu, niscaya engkau akan melihat bukit itu khashi'an mutasaddian, tunduk, hancur, berkecai, lebur, jadi debu. Min khasyatillah, min khasyatillah, karena takut Allah. Tengok Allah berfirman, kalaulah Al-Quran, firmanku ini, aku berikan kepada bukit, bukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagai utusanku. Bukit tak mampu nak menanggungnya, bukit tak mampu nak menerimanya. Dia sudah lebih dahulu lebur, hancur karena takut aku. Karena takut aku. Pertanyaannya, mungkinkah Al-Quran Allah turunkan kepada bukit? Sebab Allah kata, kalaulah aku turunkan, bukit pasti hancur. Tak, sebab ada perkataan lau tu Tidak mungkin. Betul. Lau itu bukan benda yang mustahil. Tidak mungkin Allah turunkan Quran ke atas bukit. Betul, tak mungkin. Tidak mungkin. Dan Allah ini, kalau Allah tak kata tak mungkin Quran Allah berikan pada bukit, lalu kenapa Allah mau berfirman seperti ini? Allah nak memberitahu kepada kita zaman sekarang betapa dahsyatnya energi yang ada dalam Al-Quran. Saya gunakan istilah energi karena ini yang kami pelajari dahulu. Ingat, Quran ini punya energi ya zaman sekalian. Yang paling dahsyat itu energi Al-Quran. Kalaulah bom atom mungkin boleh meranapkan saya. Tapi Quran boleh melemburkan hati manusia. Ada nur. Ada nur ya. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah nak beritahu pada kita betapa dahsyatnya kekuatan Al-Quran itu, energi Al-Quran itu. Hatta jika Allah berikan Quran itu kepada bukit, batu yang keras, itu pun berkecai, tak mampu nak menerimanya. Tak mampu. Kalau bukit pun berkecai, apa kata jika Quran ini Allah berikan pada kita? Jibril turun kepada kita lalu sampai Quran. Pecah kita ya mas sekalian. Pecah. Allah itu maha suci. Quran itu firman Allah maha suci. Jibril itu malaikat, ketua malaikat suci. Benda yang suci daripada yang maha suci dibawa oleh makhluk yang suci, tiba-tiba masuk dalam jiwa yang masih kotor. Apa-apa berlaku? Pecah kita. Nabi Muhammad yang jiwanya suci, hatinya suci daripada zaman kanak-kanak, beberapa minggu sebelum dilantik Nabi beruzlah di Gua Hira, itu pun kali pertama Nabi dapat wahyu. Demamnya sekalian. Berpeluh-peluh ketakutan. Walaupun sering mendapat wahyu Al-Quran, ketika ayat Quran masuk ke jiwa Nabi, sebati dengan jiwa Nabi, Nabi macam orang pingsan. Ya, Nabi tak sedarkan diri. Macam orang pingsan lah. Saya tak kata pingsan, macam orang pingsan. Berpeluh-peluh kata Aisyah radhiyallahu anha, walaupun musim sejuk. Unta yang ditunggangi pun pernah tiba-tiba duduk, sangat berat. Itu Quran yang suci dari yang maha suci, dibawa oleh Jibril yang suci, masuk sebati dengan jiwa yang suci. Sungguh pun jiwa Nabi yang suci itu pun kesannya sangat dahsyat. Nabi tak sedarkan diri. Yang orang kafir menuduh Nabi punya penyakit epilepsi itulah. Sekarang bayangkan, Quran yang suci datang daripada yang maha suci, dibawa oleh Jibril yang suci, tiba-tiba masuk dalam jiwa kita yang masih kotor, penuh dengan sifat umat-umat. Berkecai kita ya mas sekalian.
Ya mungkin, ya minta maaf jadi gila lah. Jadi gila. Bukit lagi, Masya Allah. Bukit ini tak ada pilihan. Isi Al-Quran itu perintah, larangan. Di situ penuh dengan iradah Allah. Jadi Allah nak bagi tahu tentang kekuatan Al-Quran itu dalam ayat ini. Bukan mungkin atau tak mungkin Allah turunkan Quran pada bukit. Bukan ya. Kalau bertanya, mungkinkah Allah turunkan pada bukit? Jawabannya tidak mungkin lah. Soal sini kata lau. Kalau Allah tak mungkin turunkan Quran pada bukit, kenapa Allah cerita? Nah, yang nak disampaikan oleh Allah bukan mungkin atau tak mungkinnya Quran diberikan pada bukit. Yang Allah nak sampaikan tentang begitu dahsyatnya Al-Quran. Hatta jikalau sekiranya bukit yang menerimanya hancur berkecai. Hancur berkecai. Akhirnya tak sempat menerima. Belum menerima sudah hancur, macam mana? Ibarat ada peluru diarahkan kepadanya, peluru belum sampai baru nampak kedahsyatan peluru. Berpandu sudah berkecai, sudah hancur. Macam mana? Bahkan ketika Allah sedang tajalli kepada bukit pada zaman Musa, kan bukit hancur ya. Itu Allah baru bertajalli. Bagaimana kalau Allah menyampaikan wahyunya pada bukit? Kepada bukit. So fahamnya? Itu lau. Jadi memang Allah tidak mungkin masyiah semua manusia ini beriman. Kalau itu apa yang Allah maukan? Iradah. Diperintah. Kemudian diberi pilihan. Kemudian diberi pilihan. Sebab itu Allah ingatkan nabinya, Muhammad, kalaulah seperti ini hakikatnya. Jadi hakikatnya bukan keimanan mereka semata-mata yang aku mau. Bukan. Yang aku maukan, kata Allah, bukan keimanan mereka semata-mata, tetapi keimanan mereka itu atas dasar pilihan, kehendak mereka. Sebab iman berdasarkan kehendak pilihan mereka, kebiasaan mereka itu nanti ada kira-kira dia, ada balasannya. Kalau iman itu kami paksakan atau engkau paksakan karena takut kamu, takut. Ya, karena begitu imannya bukan karena aku. Imannya karena takut kamu, takut. Inilah pentingnya zaman la ikraha fiddin. Nabi akhirnya diingatkan. La ikraha fiddin, kamu tak perlulah memaksa-maksa orang mesti ikut agama kamu. Tak susah payah susah, kalau aku iradah pun aku boleh buat. Jadi saya tertarik dengan la ikraha fiddin itu. Itu bukan hanya berlaku bagi orang mukmin, tidak boleh memaksakan Islam kepada non-mukmin supaya masuk Islam. Tapi la ikraha fiddin itu sebenarnya maknanya agak luas ya Mas Yan. Juga berlaku bagi diri kita yang sudah beriman. Itulah. Bagi orang sudah beriman, disuruh oleh Allah buat suruhan, tinggal larangan, janganlah kita melakukannya dengan terpaksa. Begitu maksudnya. Untuk kita lah. Tapi ada orang kata, la ikraha fiddin tau. Jangan paksa aku solat. Walaupun aku tak solat, terpulang aku boleh. Sebab la ikraha fiddin katanya. Aku mau minum, mau mabuk pun terpulang aku. Kan Quran kata la ikraha fiddin. Aku nak minum, kau tu apa halnya? Itu urusan aku. Kamu tak boleh paksa aku mesti menghentikan minum. Bila dah Muslim, la ikraha fiddin bukan begitu maksudnya. Bagi yang dah Muslim, la ikraha fiddin itu maknanya kalau kita sedang melakukan suruhan atau meninggalkan larangan, jangan kerana terpaksa. Sebab kalau kita melakukan suruhan Allah karena terpaksa, pahalanya kosong. Karena bukan karena Allah. Kenapa awak tiba-tiba rajin solat pula? Nampak macam biasanya awak tak solat. Tiba-tiba jadi solat. Yalah. Apa kata orang pula? Semua orang nampak. Kalau saya tak solat, nanti apa kata orang? Saya tak mau orang tahu aku ni sering tak solat.
di depan orang sholat. Itu sholat terpaksa, la ikrah fiddin. Agama yang seperti itu, cara beragama seperti itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Iya. Ada budak masuk kedai umpamanya. Kedai apa? Kedai handphone umpamanya. Dia ingin curi handphone. Kan? Ingin mencuri handphone. Niatnya nak mencuri. Niat jahat kan? Kemudian tak jadi mencuri. Ada peluang mencuri tapi tak jadi mencuri karena takut Allah. Wah, itu dapat pahala ya, kita telah pelajari. Hasanah kamilah. Dapat kebaikan yang sempurna. Tapi niatnya mencuri. Ada peluang mencuri tapi tak jadi mencuri. Bukan karena takut Allah, nampak CCTV. Dia tak jadi mencuri karena nampak CCTV. Ya Allah. Nampalah rupanya ada CCTV lah. Kalau tak ada CCTV, kalau lah tak ada orang, pasti dah berjaya aku mencuri. Kan sepatutnya budak tadi dapat pahala. Kan dari segi fikah zahir lah sepatutnya dapat pahala. Karena ada niat mencuri, ada peluang untuk mencuri, tapi tak jadi mencuri. Dari segi zahir, dari segi fikah, dia dapat pahala. Tetapi Allah tidak menilainya dari segi zahir. Allah menilai daripada dalam hatinya apa motif dia tak mencuri itu. Apa sebabnya? Karena takut Allah kah? Karena CCTV. Jika ia tak jadi melakukan maksiat, bukan karena Allah, bukan karena takut Allah, tapi karena takut selain Allah, termasuk CCTV, jamaah sekalian, itu namanya riya. Masya Allah. Orang itu berdosa. Dia tak jadi maksiat, sepatutnya dapat pahala. Tapi malah berdosa. Pasal apa? Karena riya. Tinggal maksiat bukan karena Allah, itu riya. Melakukan suruhan bukan karena Allah, itu namanya syirik. Kata Fudail bin Iyad. Jadi kalau itu orang tadi, budak tadi tak jadi mencuri, itu terpaksa. Meninggalkan larangan Allah karena terpaksa. Lawan terpaksa itu ikhlas ya. Dan juga ikhlas bila karena Allah. Maka pahalanya kosong. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Untuk orang bukan Islam, kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk memeluk Islam. Kalau tidak, kita ukur, kita ancam. Tak boleh. Kepada yang dah Muslim, la ikraha fiddin juga. Jangan sekali-kali kita melakukan suruhan atau meninggalkan larangan karena terpaksa. Karena bila terpaksa, dapat telur ya, kosong je lah pahala dia. Penat. Dan kan itu kan ibadah orang munafik. So hati-hati. Ya, hati-hati. Sebab kita diberi pilihan. Jadi pilihan itu mesti kerana Allah, jangan karena selain Allah. Mudah-mudahan boleh pahamilah itu. Ya, saya ingat sudah cukup panjang lebar itu. Jadi jawabannya, adakah jika Allah Maha semua orang firman? Jawabannya, oh tidak. Tidak pula. Kenapa tidak? Ya karena ada lau. Lau itu bukan benda yang mustahil. Jamaah sekalian, di dalam ayat sebelumnya, ayat 98, ada kalimah laula kan. Pada pelajaran yang lalu, kita pelajari laula, betul. Dan laula dalam Al-Quran ada macam-macam kan, jangan lupa itu. Karena itu bagi saya ilmu yang penting untuk kita nanti tadabbur sendiri. Saya yakin nanti kalau semua sudah mendapatkan ilmu alat panduan ini boleh tadabbur sendiri ya mas sekalian. Jadi sudah tidak perlu menghadiri kelas lah, dan tidak perlu ada kelas. Tidak perlu ada kelas karena semua sudah nanti belajar sendiri. Mungkin ya hanya berdua berdiskusi dengan diskus dengan kawan. Laula telah kita pelajari. Di dalam Al-Quran, dua laula yang artinya nafi. Itu kita dah pelajari tempoh hari ya. Ada dua laula dalam Al-Quran yang maknanya tidak. Nafi. Ya.
Itu telah kita pelajari ya dalam surah Yunus 98 dan juga dalam surah Hud 116. Selain dua laula itu dalam Al-Quran, yakni ada laula yang penggunanya ada 3 itu. Ada 2 ya, ada 2. Satu laula tahdid, lalu satu laula syarat. Gitu kan. Nah, 2 itu penggunaannya ada 3. Satu untuk taubih. Nah, itu yang kena faham betul. Laula tapi digunakan untuk celaan. Mencela. Artinya mutakalim mencela. Itulah perbuatan mukhatabnya. Mukhatabnya. Napalah kamu tak kata, tak patut aku kata itu. Ketika kamu mendengar fitnah, sepatutnya kamu dustakan fitnah itu. Ini maknanya mutakalim mencela perbuatan mukhatab itu laula taubih penggunaan. Ada laula tahdid berupa suruhan. Kenapa tidak? Suruhan yang bersifat lemah lembut. Dan ada laula syarat. Itu kan kalau laula ada 3, itu kan yang kita telah pelajari. Makna laula itu sendiri yang telah kita pelajari dalam Al-Qur'an yakni imtina'ul jawab li wujudis syarti. Atau dalam bahasa mudah, imtina'u syai' li wujudil ghairihi. Tidak adanya jawab karena adanya syarat. Tidak adanya jawab karena adanya syarat. Itu laula. Sementara lau, nah ini sebaliknya. Lau ini pelik sikit, lau ini zaman. Lau ini maknanya imtina usai limtina iwirihi. Tidak adanya jawab karena tidak adanya syarat. Jadi kalau syarat tidak ada, jawab pun tak ada lah. Syarat tidak ada, jawab tidak ada. Kalau laula lain. Syaratnya ada, maka jawabnya tak ada. Begitu maksudnya. Contoh ayat ini. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jikalau masyiah, ada masyiah Allah, niscaya semua manusia akan beriman. Pertanyaannya, adakah manusia semuanya beriman? Jawabnya tidak ada. Kenapa realiti dia? Keimanan semua manusia ini tidak wujud. Kenapa dari segi realitinya keimanan seluruh manusia tidak wujud? Ya, karena tidak adanya masyiah. Paham ya? Allah kata, kalau ada masyiah aku, semua manusia akan beriman. Kemudian pertanyaannya, tapi realiti dia, keimanan semua manusia ini tidak ada, tidak wujud. Apa yang menjadi punca, yang menjadi sebab keimanan semua manusia ini tidak ada? Ya, tidak adanya itu karena tidak adanya masyiah Allah. Masyiah Allah itu yakni syaratnya adalah, itu makna lau nih. Lau itu macam itu. Kenapa gunung ganang kamu tidak lihat jatuh hancur berkecai? Kenapa hancurnya bukit itu tidak terjadi? Ya, karena tidak adanya kehendak Allah menurunkan Al-Quran. Kan? Tidak adanya turunnya Al-Quran pada mereka. Karena tidak adanya Quran turun kepada bukit, maka terjadinya gunung berkecai pun tidak terjadi. Itu maksud tidak adanya jawab karena tidak adanya syarat. Itu lau. Kalau laula tidak adanya jawab karena adanya syarat. Diubah sedikit saja. Nah, itu kaidah bahasa, kaidah nahwu. Kaidah balaghah, bukan nahwu. Itu kaidah balaghah ya, bukan nahwu. Nahwu tak bicara itu. Nah, itu mudah-mudahan difahami lah. Difahami. Kalau itu difahami, insya Allah mudah nanti memahami Al-Quran. Insya Allah mudah.
Ya, sekurangnya sudah semakin banyak bahan, banyak alat yang kita gunakan, kita semakin mengerti lah. Oh, ini maksudnya. Oh, ini maksudnya. Begitu. Baik. Sekarang jamaah sekalian, laula dalam Al-Quran ini, lau dalam Al-Quran ini, ya, penggunaannya macam-macam. Penggunaan lau dalam Al-Quran, ya, saya tak bicara bahasa Arab ya, karena saya tidak mengajar bahasa Arab, tanya aja lah mengajar lughah Arabiyah. Saya menyampaikan Al-Quran, bukan bahasa Arabnya. Kalau nak belajar bahasa Arab, ya ikut aja lah kelas bahasa Arab, mungkin ada lughah khas bahasa Arab mungkin. Ini saya tidak mengajar bahasa Arab, saya yang kita pelajari bahasa Al-Quran. Kalimah lau, lam, wau, mati, atas, lau. Di dalam Al-Quran ini, jamaah sekalian, penggunaannya ada 5. Banyak tuh. Ada 5 penggunaan dia. Tolong dicatat, tolong dipahami betul-betul. Ada 5. Yang pertama, tolong direkodkan. Yang pertama namanya lau masdariyah. Lau masdariyah. Lau masdariyah ini maknanya, ya, apa yang disebut selepas lau itu, nanti selepas lau itu kedudukannya macam masdar. Wah, ini kena tahu juga ya ilmu sorofnya ya. Takut nanti masdar pun tak tahu, bingung lagi dengan kalimat masdar. Ya, masdar itu macam kata terbitan lah ya. Pasalnya kata terbitan. Macam makan, makanan, gitulah. Bermain, permainan, menulis, penulisan, tulisan, gitu kan. Mengeluarkan, pengeluaran, membina, binaan, itu masdar lah. Apa kata terbitan ya bahasa Melayu. Verbal noun lah kata orang putihnya. Inggris verbal noun. Masdar. Jadi selepasnya, selepas apa namanya lau itu disebut masdar. Keduanya macam masdar. Tapi disebut masdar muawwal namanya. Masdar muawwal. Contohnya, mari kita lihat. Di dalam surah Al-Baqarah, ayat 96. Coba perhatikan. Al-Baqarah 96. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 96 ada keratan ayat yang berbunyi yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Nah itu aja lah, saya tidak ingin menjelaskan ayat itu, tapi yang berkaitan dengan law saja. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ini kisah Yahudi ya. Yahudi orang paling tamak pada kehidupan. Yawaddu suka. Ingin, suka. Suka yang sudah apa ya? Suka yang sudah dizahirkan melalui perbuatan, bukan hanya dalam hati. Kalau kita kata, oh saya sukalah baju itu. Kalau hanya dalam hati saja, ya itu namanya hub lah. Hubun. Tapi kalau saya suka baju itu dan saya akan berusaha untuk membelinya. Tak apa. Kalau gitu saya nak pergi ke tempat dia, nak tanya berapa harganya, nak tawar-menawar sehingga saya berjaya memilikinya. Nah, itu namanya yawaddu.
Jadi yawadu bukan hanya dalam hati, tapi sudah mulai diperlihatkan dengan usaha. Suka ahaduhum seseorang dari mereka Yahudi. Jadi ramailah dari Yahudi ini semuanya suka dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dia suka itu. Lau yu'ammaru alfasanatin. Mungkin terjemahan Melayu, teman biasa, jikalau diberikan umur, dia dipanjangkan umur 1000 tahun. Itu terjemahan Melayunya ya, tidak salah. Seseorang mereka Yahudi ini suka dan berusaha bersungguh-sungguh macam mana buat obat, kalau perlu carilah apalah obat ke dibentuk tablet ke kapsul ke pil ke sekali makan tambah umurnya 5 hari. Makan 10 tambah 10 hari, makan 100 tambah 500 hari. Manalah tahu. Kalau boleh jangan matilah. Jikalau dia dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Lau di situ namanya lau masdariyah. Ini bukan lau tamani ya, bukan lau angan-angan, bukan mana Yahudi ini berhayalah. Itu angan-angan yang tak mungkin tercapai, bukan. Ayat ini bukan cerita tamani. Nanti ada di tamaninya. Ini cerita lau masdariyah. Maksudnya ya waddu ahaduhum takmir. Suka seorang mereka itu dipanjangkan. Perpanjangan umur hingga 1000 tahun itu mereka paling suka. Gitu lah. Bukan jika lau itu bukan bermakna mereka berhayal, bukan. Mereka suka akan perpanjangan umur hingga 1000 tahun. Itu maksud ayat ini. Jadi jangan dipahami ini merupakan hayalan mereka. Ini bukan tamani. Ini bukan tamani. Walaupun mungkin realiti dia, orang mengharapkan umurnya sehingga 1000 tahun itu angan-angan kosong. Itu realiti dia. Tapi ayat ini tidak cerita tamani. Ayat ini maksudnya mereka suka. Yahudi suka. Seorang mereka itu suka. Apa yang mereka sukai? Dipanjangkan umurnya hingga 1000 tahun. Itu prinsip. Jadi lau yu'amaru alfasanah itu maksudnya perpanjangan umur hingga 1000 tahun. Takmir bahasanya. Paham ya? Itu masdariyah. Contoh yang lain masdariyah, lihat dalam surah Al-Hijr ayat 2. Coba. Surah Al-Hijr ayat 2. Tepat pada juzuk yang berapa itu surah Al-Hijr ya. Kalau dalam Al-Quran tulisannya besar tuh biasanya. Surah 15, Ustaz. Surah 15 kan? Ayat yang kedua tengok. Tepat dalam juzuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Rubama diterjemahkan seringkali. Rubama ada yang terjemahkan barangkali. Boleh jadi. Terjemahan banyak kali pun boleh. Yawaddu suka. Macam tadi suka. Bukan hanya mengharap tapi tanpa usaha. Ini menginginkan sesuatu dan berusaha bersungguh-sungguh, bermati-matian. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, lau kanu muslimin, terjemahan bebas bahasa Melayu, jikalau adalah mereka orang-orang muslim. Ini berlaku di hari kiamat ya, di akhirat nanti. Di akhirat nanti, ketika orang-orang kafir melihat nasib orang muslim, bahagia.
senang, bebas daripada siksa. Semua berbondong-bondong masuk surga. Sementara mereka susah, menderita, tersiksa, berduyun-duyun masuk neraka. Melihat kawan-kawannya semasa di dunia semua masuk surga, orang kafir, Allah kata, saat itu banyak orang kafir suka, nak sangat, mengharap sangat, kalaulah mereka jadi orang mukmin. Lau di sini bukan tamani, lau ni lau masdariyah. Maksudnya apa? Orang kafir waktu itu suka. Apa yang mereka sukai? Yang mereka sukai ialah diri mereka jadi orang mukmin. Itu yang mereka sukai. Bukan kalaulah, itu bukan berhayal, bukan. Lau dengan selepahnya itu dikira satu kalimat menjadi isim, namanya masdar muawwal. Masdar muawwal. Orang kafir saat itu suka. Apa yang mereka sukai? Keberadaan diri mereka, keadaan diri mereka sebagai orang mukmin. Rupanya keadaan orang mukmin semuanya senang. Kenapa kamu senang? Itu yang mereka nak. Dan mereka berusaha. Contoh usaha mereka apa? Satu, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Iya. Jadi bukan hanya keinginan yang tanpa usaha. Mereka berusaha. Mohon pada Allah akan dikembalikan ke dunia. Karena ingin beramal soleh macam orang mukmin. Tapi ini ditolak, tak mungkin kan? Tak mungkin. Lalu mereka berusaha kali kedua, ya Allah, kalau Engkau tak bagilah aku masuk ke dunia pun, tolonglah terima amalku. Sebab amal aku dulu pun banyak juga yang baik-baik. Dermaku banyak, yayasanku banyak. Aku banyak tolong orang, tolonglah terima amal baikku. Nak melepaskan diri pada neraka ni. Karena ingin jadi macam orang mukmin tu. Di akhir kata, ya amal baikmu memang banyak, tapi sia-sia. Sebab semua amal baik kamu tu bukan karena aku. Itu hanya untuk dunia. Dan kamu sudah mendapatkan kan balasnya di dunia. Kamu dapat pingat, kamu dapat piagam, kamu dapat sijil, kamu dapat penghargaan daripada UNO. Ya sudah. Nama kamu dahulu harum di mata dunia. Kan memang tujuan kamu untuk itu. Ditolak usaha kedua. Ya Allah, kalaulah Engkau tak mau terima amalanku, tolong ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah dosa. Karena dia tahu, hanya dengan terampunnya dosa, mereka nanti akan dapat bersama orang mukmin. Jadi orang mukmin masuk surga. Mohon agar doanya diampunkan. Ya, jawaban Allah senang sajalah. Ini di akhirat. Bertaubat itu masanya di dunia sebelum mati. Ini kamu dah mati pun sudah, masuk barzah pun sudah. Sekarang hari hisab baru nak minta ampun. Terlambat. Sia-sia usaha ketiga. Lalu usaha keempat. Ya Allah, kalau ia pun tak ada ke halana min syufa'a. Ada tak orang memberi syafaat? Mungkin ada yang boleh tolong. Tengok saudaraku semua dapat syafaat daripada Nabi. Tak ada ke orang bersedia memberi syafaat pada diri ini? Karena bila dapat syafaat, nanti bebas daripada neraka. Ya manalah, memang pemberi syafaat ada. Masalahnya kamu tak layak menerima syafaat. Tengok. Tak layak menerima syafaat. Gagal lagi. Dihumban dalam neraka. Adakah usahanya telah berhenti itu? Tak, mereka berusaha untuk ingin masuk surga macam orang mukmin. Ingin keluar. Tapi orang kata, kullama aradu ayakhruju minha uidu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar, diumban semula, dimasukkan semula. Gagal lagi usaha yang kesekian kalinya. Lalu mereka usaha yang terakhir kalinya. Ya Allah, kalau kembali ke dunia pun tak boleh, kalaulah terima amal pun kau tak mau, ampunkan dosa pun tak boleh, dapat beri syafaat pun tak ada, nak ingin keluar pun kau tak bagi. Aku minta satu ya Allah yang terakhir. Tolonglah matikan kami saja.
Igni alaina rabbuk, matikan saja kami, ya Allah, kami tak tahan mati. Sebab dia tahu, hanya dengan mati sajalah mereka tak rasa sakit. Mereka minta mati. Ya, apalagi Allah beritahulah, kan dahulu aku dah beritahu di akhirat ni la yamutu ya wala yahya, mati tidak, hidup pun tidak. Karena mati sudah aku matikan, jadi kamu tak akan mati selama-lamanya. Sia-sia. Itu makna yawaddu. Jadi bukan hanya ingin, tapi ingin dan berusaha untuk mencapainya. Apa yang mereka nak? Jadi orang Muslim. Dirinya jadi orang Muslim. Itu yang sangat-sangat diinginkan oleh orang kafir di akhirat. Walaupun di dunia, tengok orang mukmin benci. Ikut Muslim, benci. Sebab itu jangan sampai bertuahlah kita. Tolong jaga Islam kita. Sungguh pun berat hati, jangan hanyut. Karena keberuntungan kita menjadi orang mukmin ini, yakni nanti akan sangat dicemburui oleh orang kafir di akhirat. Menangis-nangis. Mereka di akhirat jamaah sekalian cemburu pada kita, iri pada kita karena kita orang mukmin. Syaratnya kita jadi orang mukmin, kita jaga sekarang nih, jangan kita ikut mereka. Jangan kita ikut mereka di dunia. Mereka nanti akan cemburu pada kita. Syaratnya kita tak apa, kamu benci kami tak apa, kamu benci kami tak apa. Nikmat terbesar tuh. Nah, ini namanya lau masdariyah. Orang kafir suka jadi orang mukmin. Orang Yahudi suka diperpanjang umurnya 1000 tahun. Lau masdariyah. Itu aja jam sekalian. Semua ada 5, baru 1. Mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah untuk kita teruskan pada kesempatan yang lain, yang benar-benar Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri, itu dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.